Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 izin menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, adapun topik presentasi yang akan kami bawakan yaitu self-regulation and grit. Nah, kelompok kami beranggotakan saya sendiri Marica Kela Syakina sebagai moderator, Waisa Prabowo dan Zalfa Fahira Syakina. Teman-teman pernah nggak sih merasa menyesal karena melakukan sesuatu karena tidak bisa mengendalikan diri? Mungkin seperti marah berlebihan, makan sembarangan padahal harusnya diet, ataupun menunda-nunda belajar. Nah, hal seperti ini tuh sebenarnya sangat umum terjadi ya teman-teman. Dan menurut Strength Model dari Baumeister dan Voss, penyebab utamanya adalah kegagalan dalam pengaturan diri atau self-regulation. Jadi pengaturan diri itu apa sih? Pengaturan diri atau self-regulation mengacu pada bagaimana seseorang mengendalikan respon-responnya sendiri untuk mencapai tujuan dan memenuhi standar. Nah, respon ini tuh mencakup pikiran, emosi, dorongan, performa, dan perilaku lainnya. Standar yang dimaksud tadi itu bisa berupa cita-cita, larangan moral, norma, target kinerja, maupun ekspektasi dari orang lain. Lalu, pengaturan diri ini tuh sering terjadi melalui pengendalian suatu perilaku tertentu, lalu kita menggantikannya dengan perilaku yang lebih diinginkan. Misalnya, kita nih lagi diet, kita punya rencana diet, tapi kita punya dorongan buat makan junk food. Tapi pada akhirnya kita tetap berpegang teguh kepada niat awal yang tadi yang kita mau diet itu. Nah, disitulah kita sedang mengendalikan impuls. Jadi, pengaturan diri itu melibatkan pengambilan keputusan antara berbagai pilihan perilaku. Pengaturan diri itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Selain tadi ada pengendalian impuls, ada juga menunda kepuasan, mengendalikan pikiran dan emosi, pengendalian perilaku, regulasi kinerja, pengambilan keputusan dan pilihan, juga membentuk atau menghentikan kebiasaan. Selanjutnya ada the strength model atau model kekuatan. Nah, model ini tuh menjelaskan bahwa self-regulation bergantung pada willpower atau kekuatan pengaturan diri. Ini tuh bisa terbatas dan bisa saja habis, yang disebut sebagai ego depletion. Nah, model ini tuh ada 4 komponen utama. Yang pertama ada standar. Ini tuh adalah gagasan tentang bagaimana sesuatu seharusnya atau tidak seharusnya. Ini tuh mencakup tujuan, norma, nilai, moral, hukum, harapan, dan respon yang sebanding oleh orang lain atau diri sendiri di masa lalu. Dan di dalam model ini, standar tuh berfungsi sebagai tolak ukur perilaku yang ingin kita capai. Semakin jelas standar tersebut, semakin efektif dalam mendukung pengaturan diri kita. Yang kedua ada monitoring atau pemantauan. Jadi, pengaturan diri itu membutuhkan pemantauan diri yang terjadi di berbagai titik dalam proses. Pertama-tama, kita membandingkan sesuatu perilaku dengan standar yang ada di dalam pikiran kita. Misal, saat kita menahan diri untuk tidak membalas dengan marah yang sama gitu ya, ketika kita diprovokasi. Kita memantau tuh bukan hanya reaksi marah awal kita, tapi juga respon yang telah diredam. Dan kita juga harus terus memantau respon tersebut sampai interaksi kita tuh selesai. Selanjutnya ada willpower atau kekuatan. Ini tuh sumber daya psikologis yang digunakan untuk mengatur diri. Dan kekuatan kita tuh bisa aja menurun jika digunakan secara terus-menerus. Dan yang terakhir ada motivasi. Motivasi ini tuh untuk mengatur diri demi mengejar tujuan atau mematuhi standar yang sangat penting dalam model ini. Contohnya, tanpa motivasi untuk mengubah pola olahraga kita atau kayak pola diet kita, meskipun komponen yang lain itu ada, tapi kita tetap bakal gagal mengubah kebiasaan karena kita mungkin tujuannya tidak cukup penting dan motivasinya emang tidak cukup aja. Nah, di dalam buku yang kita ambil, yaitu bukunya Rona Hart, itu sempat disinggung tentang self-control. Jadi, self-control ini tuh sebenarnya sering digunakan secara bergantian dengan self-regulation. Keduanya juga berkaitan tentang pengaturan diri. Cuman, kalau self-regulation tuh adalah konsep yang lebih luas yang termasuk dalam fungsi eksekutif, dan ini tuh nyambung ke materi mengukur pengaturan diri. Jadi, ada 3 tokoh, yaitu Tengni, Baumeister, dan Boon yang menilai 5 area tentang self-control questionnaire. Self-control questionnaire atau SCQ itu adalah alat ukur psikologis yang dikembangkan oleh mereka bertiga, Tengni, Baumeister, dan Boon pada tahun 2004. Nah, tujuannya itu adalah untuk menilai tingkat pengendalian diri atau self-control seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut mereka, self-control itu adalah kemampuan individu untuk yang pertama itu mengatur pikiran, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga mengendalikan dorongan atau impuls, yang keempat mempertahankan performa dalam pencapai tujuan, dan yang kelima menghentikan atau menghindari kebiasaan buruk. Selanjutnya ada kegagalan dalam pengaturan diri. Jadi, kegagalan dalam kita ngatur diri itu terjadi ketika willpower kita tuh udah menurun akibat digunakan terus-menerus. Nah, willpower atau kekuatan kehendak itu tuh bekerja seperti otot. Jadi kalau kita gunain terus-menerus bakal kelelahan juga. Jadi ketika kita berulang kali tuh harus mengendalikan diri, kayak misalkan dalam sehari kita ada nahan emosi, ngehindarin godaan, terus emang fokus dalam tekanan, cadangan energi kita tuh bakal menipis. Misal kita tuh lagi emosi gitu ya di kampus, terus kita tuh cenderung bakal mudah marah pas di rumah, pas udah nyampe rumah, pas kita pulang tuh cenderung bakal mudah marah karena adanya kelelahan mental itu. Lalu, kegagalan ini tuh membuat performa dalam tugas selanjutnya menjadi lebih buruk. Jadi setelah kita mengerahkan banyak energi buat ngatur diri kita dalam sehari gitu ya, kita tuh cenderung kesulitan untuk mempertahankan fokus atau kedisiplinan pada tugas berikutnya. Ternyata ada juga eksperimen tentang bahwa kontrol diri kontrol diri awal bisa membuat seorang cepat menyerah atau kurang gigih di tugas selanjutnya. Misalkan kita tuh udah nahan diri tuh buat belajar fokus gitu ya, mau UTS selama berjam-jam, lalu di tugas berikutnya, pas kita mau belajar lagi, kita tuh cenderung lebih mudah terdistract gitu. Selanjutnya, kegagalan dalam pengaturan diri kita tuh bisa menyebabkan pelanggaran norma, berpikir tidak logis, kecemasan, perilaku menyimpang, konsumsi berlebihan, dan kemalasan. Lalu yang terakhir itu ada ego depletion yang telah dibuktikan melalui banyak eksperimen yang menunjukkan konsistensi penurunan fungsi setelah pengendalian diri digunakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan penelitian self-regulation mengenai studi Kue dan Lobak. Jadi, ada salah satu studi yang paling terkenal untuk memberikan bukti mengenai penipisan ego. Untuk apa? Untuk menguji efek dari menahan godaan terhadap kinerja selanjutnya. Nah, jadi subjek dari penelitian ini merupakan 67 mahasiswa yang melewatkan makan sebelum eksperimen. Jadi mereka tidak makan terlebih dahulu ketika melaksanakan eksperimen tersebut. Nah, mereka itu diundang ke sebuah ruangan tempat kue sedang dipanggang. Yang artinya bisa dibayangkan ya mungkin karena itu adalah tempat di mana kue sedang dipanggang, berarti ada oven-oven dan biasanya hawanya itu panas karena terpapar oven-oven tadi. Nah, dan para mahasiswa itu dipersilahkan untuk duduk di sekitar meja. Dan di atas meja tersebut terdapat 2 piring. Yang pertama itu adalah kue yang baru selesai dipanggang, dan piring kedua itu merupakan lobak mentah. Nah, lalu setengah dari mahasiswa itu dipersilahkan untuk memakan kue, dan setengahnya lagi itu dipersilahkan untuk memakan lobak mentah. Lalu peneliti tersebut meninggalkan ruangan mereka. Nah, meskipun sekelompok mahasiswa yang memakan lobak itu jelas-jelas berjuang menahan godaan, tapi mereka tuh nggak menyerah. Lalu mereka itu semuanya mahasiswanya itu dibawa ke ruangan lain untuk mengerjakan tes teka-teki geometri. Nah, tujuannya adalah untuk menilai seberapa lama sih para mahasiswa ini tuh akan bertahan pada teka-teki yang tidak dapat dipecahkan sebelum mereka menyerah. Nah, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekelompok mahasiswa yang memakan kue sebelum mengerjakan tes teka-teki geometri ini tuh mampu bertahan selama rata-rata 20 menit. Sedangkan sekelompok mahasiswa yang sebelum melakukan tes geometri ini tuh dipersilakan untuk memakan lobak, nah mereka itu udah menyerah setelah rata-rata 8 menit. Nah, para peneliti berpendapat bahwa sekelompok mahasiswa yang memakan lobak sebelum melaksanakan tes geometri ini tuh mengalami penipisan ego karena mereka
sudah menahan diri untuk tidak memakan kue, melihat teman-temannya tadi menahan untuk tidak memakan kue, sehingga mereka itu menjadi lebih tidak fokus dan sudah buyar duluan fokusnya, dan itu berkinerja buruk dalam mengerjakan tugas teka-teki mereka. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai bagaimana memulihkan sumber daya setelah penipisan. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa cara untuk memulihkan kekuatan self-regulation setelah digunakan. Karena biasanya kan ketika kita ingin meningkatkan self-regulation, kadangkala kita menjadi lebih letih duluan gitu, karena terlalu menekankan bagaimana supaya kita tuh bisa meningkatkan self-regulation kita. Kita lebih terdorong gitu di awal, sehingga pada akhirnya kita bisa aja mengalami demotivasi. Nah, lalu bagaimana sih cara memulihkannya? Nah, jadi menurut para peneliti, cara memulihkannya bisa dengan kita melaksanakan tidur atau istirahat, juga meditasi. Itu menjadi cara paling efektif untuk memulihkan kemauan, yang menjadi alasan juga kenapa self-regulation seseorang itu tampak lebih efektif di pagi hari. Karena mereka itu sudah melewatkan tidur malam yang nyenyak. Dan mengapa bisa melemah di kemudian hari? Karena kurangnya tidur itu bisa mengakibatkan berkurangnya self-regulation. Nah, selain itu, emosi positif juga menegaskan kembali tujuan kita, nilai-nilai atau standar diri yang menjadi cara untuk membantu memulihkan kemauan. Selanjutnya ada konsekuensi regulasi diri. Nah, teman-teman, self-regulation itu kan banyak ya manfaatnya yang bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun ada juga konsekuensi dari regulasi diri atau kapasitas terbatas lah dari regulasi diri kita. Nah, kapasitas self-regulation itu penting karena kinerja kita berpengaruh dari self-regulation kita. Apabila self-regulation kita baik, itu bisa membuat kita tuh lebih mungkin untuk bertindak dengan rajin atau lebih maju dalam menyelesaikan tugas, terus memenuhi tenggat waktu, dan bahkan bisa memungkinkan kita tetap berada pada jalur meskipun sedang terdistorsi oleh gangguan. Nah, jadi self-regulation ini tuh secara nggak langsung memengaruhi bagaimana kita berkinerja dan sejauh mana kita berhasil menyelesaikan berbagai tugas, baik itu di ruang lingkup tempat kerja atau di ruang lingkup pendidikan. Nah, ada penelitian mengenai regulasi diri di antara siswa dari berbagai kelompok usia dan bidang. Ini menunjukkan bahwa siswa yang menunjukkan pengendalian diri atau self-regulation itu lebih baik dalam menyelesaikan tugas, dan mata kuliah mereka nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki kapasitas self-regulation yang lebih rendah. Nah, jadi self-regulation yang kurang baik ini ditemukan dalam terkait dengan kurangnya prestasi mengenai pendidikan dan di tempat kerja mereka. Nah, di sini saya akan menceritakan penelitian mengenai eksperimen marshmallow. Nah, jadi ada studi yang terkenal diteliti oleh Michelle dan rekan-rekannya untuk mengeksplorasi pengendalian diri atau self-regulation pada anak-anak usia 4 tahun menggunakan tes marshmallow. Nah, peneliti ini tuh menindaklanjuti partisipan sebanyak 2 kali, yaitu ketika mereka menyelesaikan sekolah menengahnya dan ketika mereka berusia 40-an. Nah, tujuannya adalah untuk menilai apakah terdapat perbedaan dalam self-regulation di masa kanak-kanak itu dapat memprediksi perbedaan kinerja di kemudian hari. Nah, jadi penelitian ini tuh adalah awalnya peneliti ini menempatkan piring dengan 1 marshmallow di depan partisipan,
Dan peneliti ini menjelaskan bahwa mereka akan meninggalkan ruangan selama beberapa waktu. Namun peneliti ini tidak menyebutkan seberapa lamanya, waktunya, jamnya, menitnya, nggak disebutkan. Nah, lalu peneliti ini memberitahu kepada anak-anak itu bahwa kalau mereka mampu bertahan menunggu sampai peneliti tersebut kembali ke ruangan mereka, mereka bisa mendapat 2 buah marshmallow. Tetapi kalau mereka udah tidak bisa menunggu, mereka bisa menekan bel yang ada di meja tersebut dan peneliti akan kembali. Tapi mereka hanya akan mendapatkan 1 marshmallow saja. Nah, lalu peneliti ini pun meninggalkan ruangan, dan setelah mereka kembali ke ruangannya, peneliti ini membuktikan bahwa ya setiap anak-anak itu berbeda-beda dalam kemampuan mereka untuk menunda kepuasan. Tapi di sini tidak disebutkan seberapa banyak anak-anak yang bisa berhasil menunda kepuasan dan seberapa banyak yang belum berhasil menunda kepuasan mereka. Nah, lalu sekitar 1 dekade kemudian, peneliti ini mengunjungi kembali partisipan tes marshmallow dan mereka menemukan bahwa remaja yang menunggu lebih lama dalam eksperimen sebelumnya itu, ya saat eksperimen marshmallow itu, mereka punya nilai yang lebih tinggi dalam ujian akhir mereka. Selain itu, orang tua mereka juga menilai mereka sebagai seorang yang lebih teliti, rajin, dan tangguh. Nah, lalu dalam penelitian terakhir, kemauan partisipan diuji lagi. Hebatnya, orang dewasa yang kurang berhasil menunda kepuasan pada usia 4 tahun itu berkinerja kurang baik dalam tugas self-regulation mereka beberapa dekade kemudian ketika mereka 40 tahunan. Dan mereka juga memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah, harga diri yang lebih rendah, dan kemampuan yang tidak terlalu baik dalam mengelola stres, juga tingkat penyalahgunaan zat yang lebih tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa kapasitas self-regulation itu terbentuk di awal kehidupan dan dapat bertahan selama beberapa dekade. Oke, di materi selanjutnya ada well-being. Nah, di poin pertamanya ini, pengendalian impuls merupakan bagian penting dari pengaturan diri yang berfungsi menahan keinginan untuk bertindak impulsif agar individu tetap fokus pada tujuan dan tidak terlibat dalam perilaku yang merugikan. Nah, selanjutnya di poin keduanya, rendahnya pengendalian diri dikaitkan dengan berbagai masalah psikologis dan perilaku, seperti gangguan makan, penyalahgunaan zat, kecanduan, serta perilaku agresif atau kriminal, dan secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan serta kualitas hidup. Nah, di poin ketiganya, pengendalian impuls merupakan bagian penting dari pengaturan diri yang berfungsi menahan keinginan untuk bertindak impulsif agar individu tetap fokus pada tujuan dan tidak terlibat dalam perilaku yang merugikan. Nah, di poin keempatnya, model kekuatan menunjukkan bahwa pengendalian diri bersifat terbatas dan dapat menurun sementara. Namun, kapasitas ini dapat diperkuat melalui latihan yang konsisten dan pemulihan seperti tidur, meditasi, dan emosi positif. Nah, selanjutnya di poin kelima, pengendalian diri adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang, mulai dari prestasi akademik dan profesional, manajemen keuangan, hingga kehidupan sosial dan emosional yang seimbang. Oke, di materi yang selanjutnya ada relationship. Nah, di poin pertamanya ini, pengaturan diri mendukung komunikasi yang harmonis dalam hubungan. Individu yang memiliki pengendalian diri mampu mengatur cara berbicara dan merespon agar tidak menyinggung atau merusak hubungan. Nah, di poin keduanya, dalam hubungan romantis, pengendalian diri membantu menjaga kesetiaan. Orang yang memiliki kontrol diri yang baik lebih mampu menolak godaan untuk berselingkuh atau tergoda pada pasangan alternatif. Nah, selanjutnya di poin ketiga, rendahnya pengendalian diri meningkatkan resiko konflik dan perilaku negatif. Nah, kurangnya kontrol diri dapat memicu pertengkaran, ledakan emosi, agresi, dan bahkan perilaku antisosial dalam hubungan. Selanjutnya di poin keempat, orang dengan pengaturan diri yang tinggi cenderung memiliki hubungan yang lebih berkualitas. Mereka mampu menjaga keutuhan hubungan sosial, menjadi bagian dari kelompok yang kohesif, dan menjalin hubungan yang sehat. Nah, di poin kelima, pengendalian diri berkaitan erat dengan kompetensi sosial yang tinggi. Individu yang mampu mengatur dirinya sendiri biasanya lebih empatik, bisa memahami sudut pandang orang lain, mampu mengelola amarah secara sehat, lebih terbuka untuk memaafkan, dan mengurangi prasangka terhadap orang lain.
Oke, materi yang selanjutnya ada grit. Nah, poin pertamanya ini, menurut Duckworth pada tahun 2016, pengaturan diri dan kegigihan adalah dua faktor utama yang menentukan kesuksesan luar biasa seseorang, bahkan melebihi bakat dan kesempatan. Nah, di poin keduanya, kegigihan atau grit adalah kemampuan untuk terus bekerja keras dalam jangka waktu yang panjang, tetap terlibat dan berkomitmen pada tujuan, meskipun menghadapi rintangan, rasa bosan, atau kegagalan. Nah, di poin ketiganya, penelitian menunjukkan bahwa individu yang gigih cenderung berhasil menyelesaikan tujuan jangka panjang yang kompleks, seperti menyelesaikan pendidikan tinggi atau mencapai sukses karir karena mereka tidak mudah menyerah. Nah, di poin keempat, pengaturan diri bukan hanya membantu dalam pencapaian tujuan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kualitas hubungan sosial dan kehidupan emosional. Orang dengan pengaturan diri yang baik cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat dan kemampuan sosial yang lebih tinggi. Nah, di poin kelima, pengendalian diri telah dikaitkan dengan berbagai aspek positif dalam hidup, termasuk kesehatan fisik, gaya hidup sehat, umur panjang, serta ciri kepribadian seperti harga diri tinggi, stabilitas emosi, ketelitian, dan keramahan. Oke, di materi yang terakhir atau kesimpulan, sebagian besar masalah sosial dan pribadi yang menimpa orang-orang di masyarakat barat modern berakar dari kegagalan pengaturan diri. Ini bukan berarti bahwa pengaturan diri yang lebih baik akan menyelesaikan semua masalah masyarakat, tetapi mungkin akan sangat membantu mencapai tujuan tersebut. Nah, di poin yang pertama, pengaturan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku yang sangat penting untuk mencapai tujuan, kesejahteraan, dan berfungsi secara optimal. Yang poin kedua, kemampuan ini juga mendukung kegigihan dalam mengembangkan keahlian. Nah, di poin ketiga, meskipun banyak penelitian menyoroti kegagalannya, pengaturan diri sebenarnya adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui latihan sederhana dengan hasil yang sangat berharga. Oke teman-teman, demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang sudah kita kasih itu bisa nambah wawasan baru buat teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh di grup chat. Dan mohon maaf juga kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.